Ya. Keren banget. Kita memasuki di minggu terakhir di bulan September. Next week kita udah masuk bulan Oktober. 3 more months sebelum kita masuk di dalam Christmas Day. Oke, setiap kita dipanggil menjadi pendoa-pendoa. Every one of us called to be a prayer warrior. Dan biar pagi hari ini kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita boleh berdoa buat orang lain, kita boleh berdoa buat kota ini, kita berdoa buat keluarga kita berdoa buat bangsa kita. Amin saudaraku. Tuhan terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih kesempatan kami masih bisa hidup. Kami bisa berkumpul bersama saudara seiman. Thank you Lord. Dan kami bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Salah satu kepercayaan yang Engkau berikan untuk kami menjadi pendoa. Berdoa buat kota, berdoa buat bangsa. Berdoa buat orang lain. Thank you Lord Jesus. Hear our heart Lord Jesus. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami, ini suara kami. Thank you Lord. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Setiap kita dipilih Tuhan, setiap kita dipanggil Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai apa? Betapa aku jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa
Sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku yang bisa berdiri katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Gereja Tuhan sama-sama katakan, bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Angkat tangan kita, katakan, jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan kotaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Ini Tuhan kami, Tuhan yang Kau telah pilih, yang Kau telah panggil. Kami siap Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa, dan kami percaya ada perubahan besar di alam roh sana, akan terjadi perubahan besar di pandangan mata kami Tuhan. Dan saat ini biar roh Tuhan yang hadir bekerja di tempat ini. We believe Lord Jesus, there is power in your name Lord Jesus. Oh, there is a change in spirit realm and also through our eyes Lord Jesus. And we believe Lord Jesus, you take care from the beginning until the end of the service. Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami puji. Only Lord Jesus, we lift up your name, we praise your name. Segala kuasa yang bukan daripadamu kami ikat, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, sama-sama katakan amin. Shalom Philadelphia Praise Center, how are you? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Coba kasih salam kiri kanannya yuk. Kasih salam, katakan shalom. Yeah, you look great. God love you, Jesus love you. Haleluya. Mari pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan. Yang percaya bahwa pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada breakthrough. Coba saya boleh angkat tangannya yuk. Yang percaya bahwa di dalam nama Yesus ada breakthrough, ada kesembuhan, ada pertolongan. Haleluya. Come on guys. Let's go. Thank you Lord. Sama-sama katakan. Firman Terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. lindungiku Lindungiku dari
dia sumber pengharapan. Haleluya. Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan. Hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Haleluya, katakan. Di dalam kasih-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang Come on, church, sing with hidupku. us. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan Haleluya. bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hallelujah. You are good, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mau lebih lagi bagi Tuhan, amin. Yang mau lebih lagi bagi Tuhan boleh angkat tanganmu. Hallelujah. Haleluya, sorakan haleluya. Hallelujah. Kita mau serukan nama Tuhan pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikanmu dalam hidup kami. Mari nama Tuhan bersama-sama katakan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia bakal tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan.
Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Silakan Ketua Care Group untuk baca firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi PPC, saya mewakili Care Group dari Ganasaret. Mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini dari kitab Efesus 4 ayat 2. Kita baca dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian dalam bahasa Inggris. 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah, lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam bahasa Inggris, always be humble and gentle, be patient with each other, making allowance for each other faults because of your love. Amen. Amen. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. We thank you, Lord, for your love, for your amazing love, Jesus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa, Tuhan, atas hidup kami, Bapa. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang luar biasa, Bapa. How great Thou art, how great Thou art. We worship you this morning, Lord. Kami menyembah Kau pagi hari ini, Tuhan. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son of sparing, send Him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly
Kalau Anda cinta Yesus pagi hari ini, angkat kedua tanganmu, kita sembah Tuhan. Kami memuji Lebih sungguh lagi katakan, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Thank you, Jesus. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, Ajaib Tuhan. ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Dancing my soul, dancing my soul. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Great Thou art. Memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Sebab di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Haleluya, haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Speak in the name of Jesus. Thank you, Jesus. If you believe in the name of Jesus, Amen. if you believe it, Yes. sing this song with us. Hallelujah. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every. Yes, if you believe it. Jesus for my family, I Speak the holy name. Jesus. Sing one more time. Shout Jesus from your heart, from where you play. Sing it now. Jesus from the mountains, Jesus in the street,
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Because your name is power, Lord. Your name is great. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. 'Cause your name is power, Jesus. Your name is power. Sing it out. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Sing, shout Jesus. Hallelujah. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Sing one more time. Shout Jesus. Hallelujah. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. This morning, pagi hari ini, kalau Anda datang dengan penuh masalah, and there is no way out, you think, but Jesus think, what He said, there's a way. Kalau pagi hari ini ada yang sakit, coba taruh tangan di kanan bagian tangan yang sakit, bagian badan yang sakit, angkat tanganmu saudara. Kalau Anda percaya di dalam nama Yesus, ada kuasa, there is healing. Kalau Anda saat ini pagi hari penuh masalah, angkat kedua tanganmu, berserah kepada Tuhan. Jangan ngandelin kekuatan diri sendiri, tapi berserah kepada Tuhan. Jesus, say His name. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. yes Lord, yes Jesus. Jesus for my family, I speak in holy name. Jesus. One more time. Shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountains, And Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Sing, your name is power. Yeah. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow, burn like a fire. So lift up your hands, semuanya angkat kedua tangan. Yesus, Engkau adalah sumber kehidupan, Lord. You are the source of life. Biar Engkau sendiri yang menghembuskan kehidupan buat setiap kami. You alone that breathe the life
for everyone who need it. Kami percaya bukan hanya kehidupan, tapi kehidupan yang berkelimpahan. Not only life, but as you said, abundant life. Tuhan bekerja di dalam tiap hati. Tuhan selidiki setiap hati. Search every single heart. You speak to every single person in this room. Tuhan juga bekerja di dalam kebaktian anak-anak di basement, untuk kebaktian youth, juga kebaktian di tempat ini. You are the leader and you are the source of life for the kids in the Sunday school room, for the youth, as well for us in this room. We are ready to receive your word. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami. Saudaraku, bagian buka hati bukan bagiannya Tuhan, bagian kita. So open your heart, so receive His words. Di dalam nama Yesus, in Jesus' name, and everyone say, Amen, Amen, Amen. You may be seated. And again, terima kasih untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan, yang kelihatan mau tidak kelihatan. So, mari kita kasih tepuk tangan untuk semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan. I'm gonna start calling 6 and 7 graders. The boys goes with Covinson and the girls with Chief Allen. Tempatnya seperti biasa. 8 and 9 graders, upper hall. You go with Chifania. 10 to 12 graders, chapel with Kodeni. Once again, 6 and 9 graders, lower hall. 8 and 9, upper hall. 10 to 12 graders, go with Kodeni to the chapel. Okay. Saya minta untuk kita semuanya silent cellphone kita. Kita akan ngedengerin firman Tuhan sama-sama. Usher tolong bantu juga, yang di luar suruh masuk. Tolong ushernya yang di luar suruh masuk, ambil tempat duduk. Saya mau semuanya ngedengerin firman Tuhan. Ya. Saya mau ingetin kalau Anda buka di dalam buletin, untuk kita di dalam memasuki musim fall sekarang ini, penting banget untuk kita ngedapetin flu shot ya, supaya nggak sakit-sakitan. Ada flu shot gratis di Chinatown Free Clinic. Kalau Anda mau ke health center atau kemanapun segala macam nggak ada masalah. Tapi yang jelas Anda bisa baca jadwalnya di situ untuk flu shot gratis di Chinatown Free Clinic. As well, untuk Anda yang belum daftar untuk retreat, saya encourage untuk Anda ambil bagian di dalam retreat. By the way, before I continue, for those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you have your equipment with you. I think there's a translator up there, so make sure you have your equipment. Yes. Back to the announcement. Jangan lupa retreat ya, daftarkan retreat dengan Cindy setelah kebaktian ini. Dan saya mau semuanya keluarga besar PPC kita ikut ambil bagian di dalam retreat bersama 4 gereja lainnya untuk kita bisa belajar firman Tuhan bersama Pastor Julianto Simanjuntak yang akan menjadi pembicara. Anda yang belum dibaptis bisa menghubungi saya, kita akan ada kelas baptisan, nanti akan ditentukan. Dan juga untuk setiap Anda yang sudah terlibat di dalam pelayanan di PPC, anyone who already participate dalam ministry di PPC, atau Anda tertarik untuk ambil bagian dalam pelayanan di PPC, tapi belum ikut Class of Minister, kita akan buka Class of Minister bulan Oktober. Jadi anyone yang sudah ikut pelayanan atau yang tertarik untuk ambil bagian pelayanan, kita akan ada kelas, yaitu Class of Minister. Jadi kita akan blok 1 harian, cuman sekitar 3-4 jam. Semuanya dari usher, praise and worship, semua guru sekolah minggu, semuanya Pax Cafe yang sudah terpanggil untuk ambil bagian pelayanan, ikuti kelas ini. Cuman kita blok 1 harian, kita 3-4 jam kita belajar sama-sama. And then
Kita akan bagi dalam dua hari. Kalau yang nggak bisa hari Minggu, nanti kita cari hari biasa. So kita mau semuanya mempunyai foundation yang sama di dalam apa itu pelayanan di gereja PPC. Oke? Sekali lagi nanti tunggu aja pengumuman berikutnya. Oktober kita akan ada class of minister for everyone yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ataupun yang akan ambil bagian dalam pelayanan. Yuk, jam 10 sekarang ini mari kita silent cellphone kita. Dalam 30-40 menit ke depan kita akan belajar My Church, My Family. 3 minggu belakang ini kita udah ngomongin nih mengenai gerejaku adalah keluargaku. Nah ini menjadi minggu terakhir di dalam kita belajar mengenai My Church, My Family. Berapa dari kita yang pernah dengar cerita Zakheus? Ya, udah tahu ya cerita Zakheus. Jadi Zakheus ini dia sebagai seorang apa tuh? Pemungut cukai. Dia disukain gak sama orang-orang? Kenapa dia gak disukain sama orang-orang? Karena dia minta, dia cheat, ya. Dia tuh curang. Dia tukang pajak tapi mintanya lebih dan kelebihannya untuk siapa? Untuk dia. Dia menjadi musuh masyarakat. Dia gak disukain banget. Dia gak disukain sama masyarakat, dia dijauhin, dia gak punya teman. Until one day, dia bilang gini, oh gue dengar tuh ada yang namanya Tuhan Yesus, ada Yesus guru yang mau datang. Akhirnya dia pengen cari tahu. By the way, Zakheus itu badannya gak terlalu tinggi. Gitu ya. Dia pengen tahu sampai dia naik ke atas pohon, dia pengen lihat siapa Yesus itu. Masih ingat ceritanya? And then apa yang terjadi? Tuhan Yesus jalan, Tuhan Yesus bilang apa? Zakheus turun. Tahu-tahu Tuhan Yesus gimana? Tahu nama dia. Zakheus turun. Gue mau stay di rumah kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia turun. Tuhan Yesus spend waktu bersama dia. Dan what is next? Hidupnya gimana? Berubah. Hidupnya berubah. Si Zakheus ini. Dia bukan hanya menjadi orang yang ngikut Yesus, dia mengembalikan semua apa yang sudah diambil, bahkan dikasih lebih. Nah, ada cerita kedua, cerita seorang wanita yang kedapatan ngapain? Berzina. Ingat juga ceritanya? Seorang wanita yang kedapatan berzina, gimana ceritanya? Tiba-tiba dia dibawa apa? Digeret ke sama siapa? Sama kepala-kepala imam-imam. Dia digeret. Pertanyaan gue bingung ya waktu itu. Kenapa yang digeret itu cuma perempuannya? Kenapa lakinya enggak? Ya enggak? Enggak fair dong. Ya enggak? Kalau lakinya enggak gatel juga pasti perempuan ini enggak ada kerjaan gitu, ngerti enggak sih? Nah, tapi anyway, itu perempuan akhirnya dibawa di hadapan Tuhan Yesus. Dan apa pertanyaan imam-imam itu? Dia bilang gini, Tuhan, apa yang harus kita lakuin? Karena pada saat itu kalau seorang kedapatan berzina, hukumannya apa? Lempar batu ampe, bukan mati lagi, ampe metong, bilang metong. Iya, metong tuh udah tingkatnya tingkat tinggi lagi tuh. Akhirnya, nah begitu, tanya apa nih yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus bilang apa waktu itu? Kalau ada di antara Anda yang tidak pernah apa? Buat dosa, lu boleh orang yang ngapain? Lempar batu. Ada gak yang lempar batu? Gak ada, karena semuanya berdosa. Dan akhirnya kita tahu ceritanya, wanita itu gimana hidupnya? Berubah. Sekarang pertanyaan saya nih. Ada Zakheus, ada wanita yang kedapatan berzina. Hidupnya dua-duanya dirubahkan. Kita cepetin ke tahun 2025, tanggal berapa sekarang nih? 28 September 2025. Misalnya Zakheus sama wanita ini masuk ke gereja PPC. Cie. Kira-kira respon Anda bagaimana? Ngajak makan dimsum, gak mungkin banget lo ngajak makan dimsum. Gak mungkin lo ngajak makan dimsum. Pasti kebanyakan gimana reaksi kita? Apa? Cari Aldo, ngapain dia cari Aldo? Gak penting kali cari Aldo. Kalau menurut saya nih, pada saat dia masuk itu kebanyakan pasti ngomongnya gini. Lo tahu enggak? Iya enggak?
colek sama temennya, colek sama, lo tahu nggak? Yang itu tuh siapa? Itu cewek yang kedapetan berzina. Oh dia tuh gitu. Yang temannya itu langsung bilang, Sinyo, tahu nggak Nyo? Itu tuh yang kedapatan berzina. Bukannya, iya nggak? Terus kayak gitu yang kelompok yang sebelah ini, yang sebelah sini, yang sebelah sini. Lo tahu nggak? Itu yang pendek-pendek itu. Itu Zakheus. Dia Zakheus. Itu yang makan duit gue tuh. Iya, dia tuh orangnya. Nah, kebanyakan ceritanya cuma sampai di situ, ya nggak? Cuma sampai di, lo tahu nggak? Ah, iya nggak? Itu kayaknya kata-kata ajaib orang Indonesia ya. Lo tahu nggak? Ah, kalau biasanya kita kalau firman Tuhan begini biasa gitu. Pas lo tahu nggak? Apa? Langsung cepet. Semangatnya tuh beda ya. Semangat lo tahu nggak? Ah, gitu. Nah, kalau kita cuma sampai cerita sampai sebatas itu orang merasa nggak diterima. Tapi kalau Anda memulai ceritanya dengan dulu tuh cewek memang kedapatan berzina. Tapi kita ketemu Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Lu percaya nggak? Sekarang tuh dia dipakai Tuhan luar biasa. Different story. Yang di sini juga bilang, itu Zakheus. Emang dulu ngeselin. Tapi pas dia ketemu Tuhan Yesus, hidupnya berubah banget. Dia ngembaliin semua. Dia sekarang tuh pelayanannya luar biasa. Dia kasih hidupnya buat Tuhan. Ceritanya menjadi berbeda nggak? Pada saat penekanannya di saat gini. Lo tahu nggak? Kata-kata lo tahu nggak itu dan dengan cuman sebatas dengan dosa-dosa dia. Itu artinya apa? Kita cuma menceritakan apa? Pekerjaan kegelapan. Tidak menceritakan tuntas bahwa ada apa? Ada kehidupan baru yang dia milikin. Ada breakthrough, ada terobosan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang sedang terjadi dalam kehidupan dia. Katakan amin. Nah, saya mau kita menjadi gereja adalah gereja yang berbicara tentang apa? Kehidupan. Hey, dia dulu emang hilang, tapi Tuhan temuin. Dulu emang dia buta, tapi sekarang dia udah melek. Itu yang harus kita ceritain di dalam kehidupan kita semuanya. Karena apa? Pada saat kita menceritakan mengenai kehidupan atas orang itu merasa diterima nggak? Merasa diterima. Semua orang, mau orang apa aja kek, backgroundnya apa aja, mau merasa diterima dan menjadi bagian atau belong di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam gereja, semuanya pengen diterima. Dan pengen menjadi bagian atau belongs. Ada satu cerita mengenai seorang yang bernama Mephiboset. Dia ini anaknya Jonathan. Jonathan ini, jadi intinya dia cucunya Raja Saul. Nah, Mephiboset tinggal terpencil, hidupnya susah karena dia mempunyai handicap, ya, kecatatan. Nah, sampai akhirnya Daud bilang gini, ada nggak keturunan Yonatan yang harus saya serve? Ketemukanlah. Hingga akhirnya di dalam 2 Samuel 9 ayat 7 dikatakan begini. Kata Daud kepadanya, jangan takut karena saya pasti menunjukkan kasih dan kesetiaan kepadamu oleh karena janji saya kepada ayahmu Yonatan. Saya akan mengembalikan tanah kakekmu Saul dan kamu akan selalu makan semeja dengan saya. Ini bagian kata-kata penerimaannya adalah di bagian mana saudaraku? Di bagian gini, semeja makan dengan aku. Bukan masalah semua hartanya dikasih. Tapi Mephiboset merasa diterima karena Daud Raja bilang gini, you eat with me in my table. Ada penerimaan yang luar biasa. Karena hidupnya tadinya susah. Hidupnya gak berharga. Tapi ketemu Daud, dia merasa dihargain. Mungkin banyak di antara kita yang merasa hidupnya gak dihargain. Ada loh, saya ketemu sama satu orang.
dia gak diterima sama mamanya, gak diterima sama papanya. Dia gak punya salah, selalu dibuat salah sama orang tuanya. Sampai akhirnya dia udah besar sekalipun dia bilang gini, "Ma, salah saya apa sih? Kenapa sih saya gak pernah benar di hadapan mama?" Can you imagine gak? Dan ini mamanya udah mau meninggal. Dia selalu bilang, "Ma, salah saya apa?" Can you imagine gak? Anda bisa bayangin gak? Seseorang hidup dari kecil sampai dia besar, dia gak pernah merasa diterima. Padahal kita nih manusia, mau apapun ras kita, mau apapun bangsa kita, agama kita sekalipun, kita selalu pengen menjadi orang yang diterima dan menjadi bagian. Belong. Makanya hati-hati dengan anak-anak kita yang teenagers. Pay attention orang tua. Kalau anak-anak kita tidak merasa menjadi bagian dalam keluarga kita, dia kira-kira gimana? Dia akan mencari bahwa dia menjadi bagian di tempat lain. Di luaran. Nah, bisa gak nih sekarang nih kita nerima di gereja kita ini orang yang pernah ngomongin kita, bisa gak kita terima dia? Itu orang pernah ngomongin gue tuh bener-bener tuh. Tapi bisa gak kita menerima dia? Kita bisa gak menerima seseorang yang pernah sakitin kita? Yang satu di sini, dia di sana. Gue tahu tuh orang tuh yang pernah nyakitin gue tuh. Atau enggak, yang satu duduk di atas, yang satu duduk di bawah. Dia tuh yang pernah minjem duit gue gak dibalik-balikin. Aduh Tuhan. Dulu gue deket banget sama dia, sekarang gue gak deket. Gimana? Kita bisa gak nerima orang-orang seperti itu? Nah, kenapa juga banyak orang akhirnya jadi malas ke gereja? Karena apa? Ini bukan di PPC, saya tahu banget bukan di sini. Enggak di sini. Di gereja mana? Enggak usah disebutin. Oh, ini di gereja, enggak usah disebutin gerejanya. Pokoknya kenapa banyak orang malas ke gereja? Apa salah satu alasan utama? Karena apa? Tebak. Penghakiman. Karena banyak banget kita dengan hanya kata-kata, "Lo tahu enggak?" Itu penghakiman. Banyak di antara kita menjadi hakim yang luar biasa. Billy Graham punya quote bagus banget. Dia bilang ini, Anda boleh catat yang ini, Anda boleh fotoin. Ya, Anda harus fotoin untuk Anda ingat. It's the Holy Spirit's job to convict, God's job to judge, and my job to love. Baca sama-sama bahasa Indonesianya 1, 2, 3. Roh Kudus tugasnya menyadarkan kita salah. Tuhan tugasnya ngapain? Untuk menghakimi. Dan tugas saya untuk ngapain? Mengasihi. Tolong everyone, take your phone, take a picture of this. Gue gak mau. Saya mau kita menjadi orang-orang yang malah kebalik. Tugas saya menghakimi, tugas saya menyadarkan orang lain salah, tugas Tuhan mengasihi. Gak ada. Kita seringkali memutarbalikan. Tugas kita bukan menghakimi, tugas kita bukan untuk mengkonflik seseorang, untuk cari-cari kesalahan seseorang. Tugas kita cuma ngapain? Mengasihi. Sekarang banyak banget terjadi perpecahan di banyak denominasi di seluruh dunia. Dengan isu-isu banyak hal lah. Isu politik, isu gender, semua segala macam. Karena dimulainya dengan ini. Dimulainya dengan judgment, dengan penghakiman. Padahal apa? Tugas kita cuman mengasihi orang doang. Dan saya yakin ini tugas kita sama-sama ya. Untuk menjadikan PPC itu home atau homey. Apa itu homey? Orang bukan hanya merasa diterima, tapi gimana? Not only people be accepted, tapi merasa apa? Gue merasa aman untuk bisa buat salah. Di banyak tempat, di banyak gereja, seolah-olah tuh kalau lo udah masuk gereja, lo udah jadi orang Kristen, lo gak boleh buat salah. Not here. Karena apa? Gereja tidak sempurna, saya tidak sempurna, gak ada yang sempurna di tempat ini. Jadi it's okay kalau kita buat
Salah. Kasih room. Kasih ruang untuk orang bisa apa? Buat salah. Dan gak perlu menghakimi pada saat ada seseorang. Ya Allah, ini orang gimana sih? Just love them. Kasihi mereka. Amin. Bisa keluarga besar PVC? Karena ini bukan tugas saya. Tapi tugas kita bersama-sama. Roma 15 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi hendaklah saudara saling apa? Dan saling sama seperti siapa? Kristus menyambut dan menerima saudara dengan hangat. Dengan demikian Tuhan dimuliakan. Tugas kita ngapain? Menyambut dan ngapain? Menerima. Dikatakan gini, waktu orang ke gereja, bisa jadi dia gak ingat khotbahnya. Bisa jadi dia lupa lagu-lagu yang tadi dinyanyiin. Tapi apa? Dia akan ingat rasanya waktu dia di dalam gereja diterima atau enggak. Amin atau amin? Ada pepatah bilang gini, orang mungkin lupa apa yang Anda katakan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana Anda membuat mereka merasa. There's a saying, people may forget what you said, but they will never forget how you make them feel. Jadi ternyata khotbah yang paling the best adalah apa? Khotbah kehidupan Anda. Bagaimana Anda bisa menerima dan menyambut orang lain. Khotbah itu bukan di depan sini. Khotbah itu is your life. Waktu kehidupan Anda bisa menyambut dan menerima orang lain. Dan dari situ apa? Nama Tuhan dimuliakan. Gereja kita nih menjadi bagian dari denominasi namanya Mennonite. Jadi waktu tahun 2005 saya sama Jacob sama beberapa teman start this church 2005, kita nggak punya afiliasi dengan organisasi lain. Kita berdoa, Tuhan, ayo Tuhan konekin kita dong Tuhan. Kita nggak mungkin, kita nggak ada afiliasi gitu. Hingga akhirnya kita dipertemukan. Waktu itu Pak Yosin bilang gini, coba nih hubungin nih. Ada gereja, ada conference, Mennonite conference di Amerika ini. Kita samperin ke kantornya di Lansdale. Kita ketemu, terus dia bilang gini, hey, why don't you come to our assembly worship? Dia bilang gini, lo dateng nih, kita kan ada worship tahunan. Gereja-gereja di bawah waktu itu namanya Franconia Conference. Just come. Oke dong, hari Jumat dong, malam gue dateng. Jacob lo ikut gak sih? Jacob ikut kan? Kita dateng. Percaya gak sih bos? Dari semua orang yang duduk itu, yang kira-kira orang bukan bule berapa orang? Cuman gue sama Jacob, yang lainnya buleleng semua. Kulit putih, dan yang luar biasanya kulit putihnya gimana? Bahasa Inggrisnya, cakep-cakep bisa. Aduh lancar banget mereka. Gila bahasa Inggrisnya lancar banget. Sampai gue sama Jacob, gila nih Inggrisnya pinter banget. Pasti sekolah di mana nih? Di IF pasti ini dulunya di Indonesia nih. Oke dong, akhirnya kita ikut dong. We are a newcomer, we sit, kita muji Tuhan gini. Nah ini dia nih ceritanya nih. Selesai kebaktian, amin amin. Bapak ibu tau gak sih, orang-orang buleleng itu ngapain? Nyamperin kita. Hey, how are you? What's your name? Begitu, Indonesia. Asik bener, namanya siapa ditanyain Indonesia. Aduh, ya. How are you? Gitu. Philadelphia. Aduh, salah lagi. Saking gemeteran karena Inggrisnya bagus-bagus. Inggrisnya bagus-bagus banget. Dan itu bukan 1-2 orang. Kita ketemu banyak orang dan dibilang gini, hey, kita ada ice cream nih, let's eat ice cream together. Kita diajak makan ice cream. Dan diajak ngomong seolah-olah kayak apa? Seolah-olah kayak udah kenal lama. Dan mereka menggenapi yang tadi kakak Roma 15 itu, bahwa apa? Mereka menyambut dan menerima. Again, kalau Anda tanya, gue inget gak lagu apa yang waktu dinyanyiin? Gue gak inget. Khotbahnya apa pada malam hari ini? Gue gak inget khotbahnya. Tapi saya ingat banget bagaimana begitu warmnya mereka, begitu hangatnya mereka menerima saya dan Jacob.
Hingga akhirnya waktu itu bilang, udah that's it. Udah, nggak usah cari-cari denominasi lain. Udah, that's it. Ini dia. And then we learn about their value. Kita belajar mengenai nilai-nilai daripada gereja Mennonite. Kita bilang ini, udah deh. Emang Tuhan mau konekin kita. Hingga akhirnya secara singkat, akhirnya gereja ini menjadi bagian daripada Franconia Conference. Jadi saudaraku, lihat bahwa kita semuanya bisa membuat orang lain merasa diterima dan merasa disambut. Tugas kita bersama. Nah, ada beberapa hal dulu. Yang pertama adalah kenapa kita harus menyambut? Karena pertama apa? Karena Tuhan Yesus sudah terima saya. Buka lagi tadi Roma 15 ayat 7. Hendaklah saudara saling menyambut dan menerima sama seperti Kristus menyambut dan menerima Anda. Jadi action pertamanya karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah jadi kasih contoh. Tuhan Yesus sudah jadi contoh ngapain? Gila gue dosa banyak. Aduh kelakuan gue ngaco, semua segala macam. And yet Tuhan masih terima saya, Tuhan sambut saya. Karena gue ngerasain kasih Tuhan yang hebat banget. Tandanya hal yang sama saya harus lakukan kepada orang lain. Saya harus lakukan juga menyambut dan menerima orang lain. Cerita mengenai anak yang hilang. Pada saat dia kembali, dia ini hilang setelah menghabiskan uang orang tuanya. Pada saat dia kembali ke rumah, kalau Anda baca ceritanya, bapaknya ngapain? Bapaknya ternyata selalu nungguin. Dan pada saat dari jauh dia ngeliat anaknya datang, padahal anaknya penampilannya udah beda banget. Waktu dia meninggalkan rumahnya itu Versace, waduh, Armani semuanya. Pas pulang tas kresek, iyalah. Tas kresek gitu segala macem udah gini. Tapi bapaknya tetap kenal anaknya dan firman Tuhan bilang ini, bapaknya lari kepada anaknya dan ngapain? Memeluk. Ada apa? Penerimaan. Memeluk dan langsung bikin apa? Bikin fiesta, bikin party, bikin syukuran. Karena anaknya yang hilang sudah kembali. Nah, mestinya sambutan yang Tuhan berikan kepada kita, demikian juga sambutan yang harus kita berikan kepada orang lain. Amin atau amin? Itu harus kita lakukan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu terimalah satu sama lain. Sama seperti Kristus telah menerima kamu. Amin. Om Leo tolong satu kursinya sini Om Leo. Bawa satu kursinya sini. Ya. Thank you. By the way, Leo ini masih single ya. Dan dia citizen, jadi yang butuh surat juga boleh juga sih. Bagus juga sih. Itu intermezzo. Gak ada dalam bagian note saya, gak ada. Saya cuma mau kasih tahu aja. Walaupun dia punya pacar di Indonesia, itu semua bisa berubah. Iya. Oke. Beruntung lo gue promosiin lo. Saudara-saudara, ini kita ngomongin mengenai kursi ini. Walaupun kita duduk bukan dengan kursi tapi dengan pew, dengan tempat duduk kayak gini. Tapi bayangin kayak gini, ini ada kursi kosong. Kita sama-sama perhatiin kursi kosong ini. Bayangkan kalau ada orang yang sebenarnya duduk di kursi ini orang baru. Apakah dia baru datang dari Indonesia? Atau dia baru masuk PPC? Atau bayangin orang yang duduk di sini adalah dia reguler ke PPC, tapi dia penuh dengan banyak masalah yang dia hadapin. Do you know? You don't know. Tapi orang ini lagi banyak masalah. Atau ada orang yang mungkin sedang mencari Tuhan, lagi duduk di tempat ini, di bangku kosong ini. Orang ini lagi mencari Tuhan.
Dia been searching and searching and searching. Dan dia datang ke PPC 28 September 2025. Dia duduk. Dia sebenarnya lagi cari Tuhan. Atau ada orang yang duduk di tempat ini sebenarnya dia lagi ngapain? Dia lagi butuh kesembuhan. Dia lagi teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan kasih saya kesembuhan. Ngebayang gak saudaraku? Banyak orang-orang yang duduk di bangku sini dengan cerita-cerita kehidupan dengan permasalahan mereka. Kita harus tahu setiap orang yang duduk di bangku ini, setiap Anda yang duduk di bangku ini punya perasaan. Ada yang sedih, ada yang sesek, ada yang confused, ada yang udah gak kuat. Kita harus tahu bahwa setiap orang punya perasaan. Nah sekarang bagian kita apa? Apakah kita ignore mereka, kita cuekin mereka, apa kita mau bahwa yes, I care, you are real, I know your pain, saya tahu apa yang kamu jalanin. Saya mau menjadi bagian dalam kehidupanmu untuk bisa nolong. Atau kita cuma cuek doang. Saya mau kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar tahu bahwa we care for you. Aku mau menerima, aku mau mengasihi engkau. Karena apa? Setiap senyuman Anda aja. Let me tell you. Setiap senyuman Anda bisa jadi memberikan pengharapan buat orang ini. Benar gak? Ini orang ini lagi beban berat nih. Orang ini lagi beban berat. Dia duduk. Dia mungkin dalam hatinya nangis. Tiba-tiba dia buka mata. Begitu ngeliat si A. Halo, hai. Begitu si A. Ingat. Ini Aldo ya? Iya. Welcome. Lu ngebayang gak sih perasaan orang ini? Gila. Ada yang kenal gua. Dia ingat nama gua. Gue gak sendirian loh. Banyak orang yang hidupnya merasa sendirian. Kekuatan seseorang bukan karena apa-apa. Karena apa? Ada support system. Ada orang-orang yang peduli. When you greet them. Waktu Anda menegur, waktu Anda memanggil namanya. Di situ dia berubah. Ada pengharapan. Di tengah permasalahan yang dihadapin. Dia merasa gini. When you smile, when you call his name or her name, dia akan bilang gini. Gue jadi bagian dalam keluarga ini. I am part of this church. I am part of this family. Because they know me. Because they know my pain. Karena dia tahu apa yang gue rasain. Saya mau bahwa kita harus kerja sama-sama. Gak bisa cuma saya. Gak bisa cuma Jacob. Ini kerja sama kita semuanya. Kalau sampai saat ini Tuhan mempercayakan begitu banyak orang. Ini harus tugas kita sama-sama. Bukan ignore. Bukan cuekin orang. Tapi kita sadar. Gue gak sempurna, dia gak sempurna. Tugas gue bukan menghakimin. Tugas gue cuma satu. Mengasihi orang tersebut. Gue mau setiap orang yang masuk di tempat ini. They feel belong. Mereka merasa menjadi bagian. Mereka merasa diterima. Dan sambutan itu penting yang ketiga saudaraku. Sambutan itu penting. Karena gereja adalah keluarga. Church is a family. Waktu kita meja makan, duduk ke keluarga. Kalau ada yang kurang kayaknya we miss one person. Biar itu yang terjadi bahwa
kok gak ngeliat ini ya? He's my family. Kok gue gak ngeliat dia ya? She's my family. Ada seseorang masuk ke gereja, again, bukan gereja PPC gitu loh. Gereja lain kali. Dia masuk ke satu gereja, gak ada yang negor. Praise and worship-nya gimana? Number 1. Khotbahnya number 1, pakai PowerPoint, pakai slide semua segala macam. Tapi nggak ada yang negor dia. Dia keluar dari gereja tersebut. Kira-kira balik lagi nggak? Enggak, I don't think so. Nah sekarang bayangin, cerita lain, ada seseorang baru datang masuk di PPC, 28 September 2025. Dia duduk, dan ada beberapa orang nyamperin, namanya siapa? Abis ini ikut saya ke Pex Cafe ya. Tenang, aku yang bayarin. Padahal pay as you wish. Dan pas di sananya tuh orang juga gak bayarin, ngerti gak? Dia juga gak keluar dompet. Tapi kan yang penting kan, ayo yuk sama aku yuk. Lu ngebayang gak orang tersebut? Tindakannya kecil, cuma bilang gini, yuk ke Pex Cafe sama-sama aku yuk. Itu big difference buat orang lain. Dan sampai di Pex Cafe, apa yang terjadi saudaraku pas di Pex Cafe? Dikenalin, jangan habis makanannya. Pas nyampe di Pex Cafe gimana? Dikenalin, kenalin nih, ada si A, kenalin si B. Dia merasa apa? They feel belong. Jadi gimana nih caranya nih? Praktikal aja nih. Ingat, ini tugas kita bersama. Tandanya apa? Kita harus buat sesuatu secara sengaja. Katakan sengaja. Intentional. Kita harus sengaja. Tandanya apa? Sengajanya gimana? Sengajanya gini. Udah. 2 menit aja ngobrol sama teman kitanya yang udah biasa ketemu. Cukup ngomong 2 menit aja. Kita cari orang-orang baru dulu ya. Kita say hi dulu ya sama orang baru ya. 2 menit. Yang lainnya waktunya habisin ngapain? Hey, apa kabar? Namanya siapa? Yuk ke Pex Cafe yuk. Yuk sini. Udah kenal sama si Kolyang belum? Udah itu tuh. Ikut care group udah tuh. Ikut care group tuh. Dia merasa bahwa gila gue merasa diterima banget. Tandanya apa? Ayo jangan cuma ngobrol sama temennya melulu. Ayo harus sengaja cari teman-teman yang baru. Tanya namanya, ajak ngobrol. Ya, bukan hanya bawa ke Pex Cafe. Tapi apa? Kenalin sama yang lain. Pulang kemana? Oh mau ke Wingpad, sini aku anterin. Itu. Kamu punya mobil? Enggak, kita naik bus sama-sama. Ya. Kenapa juga harus dianterin naik bus? Gue sangka lu punya mobil. Enggak, tapi kan niatnya baik atau enggak? Lu mau kemana? Ke Wingpad. Yuk sama aku. Mobil, enggak naik sepeda. Ya iya kayak pacaran. Oh boncengan. Udah gitu atau enggak? Oh mau pulang ya? Ya udah pulang. Jangan lupa misalnya yang paling penting apa? Udah selesai cari nanya apa? Nomor telepon kamu berapa? Gitu. Dan usahakan sesama jenis ya nanyanya ya. Apalagi kalau yang single kedua-kedua. Nomor telepon kamu berapa sih? Gitu. Jadi males. Kamu sama siapa? Mama papa di sini enggak? Begitu terakhir ngomongnya apa? Kamu citizen enggak? Ya. Hubungin Leo, citizen. Gitu. Hubungin Leo. Pokoknya kita harus, ya jangan yang bagian akhir itu jangan, itu di-delete. Yang pertama-tama tadi kita tegur, kita ajakin pulang, kita tanya nomor teleponnya segala macam. Jadi kita berasa bahwa ini adalah tugas kita bersama. Nah percaya nggak? A simple thing yang Anda lakukan itu, Anda lagi nabur benih. Anda lagi nabur benih. Hasilnya nggak langsung ketahuan. Tapi buat orang lain menjadi berbeda. Nah saya mau panggil
pemusik maju ke depan. Kembali lagi ke ayat Roma 15-nya tadi deh, Shervin deh. Roma 15. Nah, yang ini saya suka. Hendaklah saudara saling menyambut dan saling menerima sama seperti Kristus menyambut dan menerima saudara dengan hangat. Dengan demikian Tuhan dimuliakan. Can you imagine gak? Kita berpikir kita memuliakan Tuhan lewat pujian, lewat semua segala macam. Ternyata kita memuliakan Tuhan pada saat kita bisa menyambut orang lain. Pada saat kita bisa menerima orang lain regardless background dan latar belakang orang tersebut. Karena apa? Setiap jabatan tangan kita dengan orang-orang tersebut. Itu mencerminkan apa? Tangan Yesus. Senyuman kita sedang nunjukin apa? Sedang menunjukkan kasih karunia Tuhan. Ayo bantuin saya dong. Bantuin saya please. Bantu ngapain? Ayo bantu untuk orang lain satu dengan yang lain merasa diterima. Merasa disambut. Dan merasa bagian dalam keluarga besar PPC. Mikir, harus sengaja, harus intentional. Siapa ya? Habis dari kebaktian ini yang harus saya samperin. Itu harus menjadi pertanyaan kita setiap minggu. Siapa yang bisa saya bantu ya? Siapa yang bisa saya ajak ngobrol ya? Intinya apa? Saya mau menabur benih untuk kemuliaan Tuhan. Boleh dinyatakan. Karena ada intinya nih, terakhir Anda harus ingat. Karena bisa jadi lewat sapaan Anda, lewat jabatan tangan Anda, lewat senyuman Anda, hidup ini orang bisa berubah. Dan berubahnya bukan sementara, bisa berubah menuju apa? Kekekalan. Kalau Anda banyak baca cerita, itu banyak orang yang namanya Marilyn Manson, itu kenapa dia ninggalin gereja? Karena gereja menolak dia. Hingga akhirnya apa? Dia menjadi pengikut setan. Dan dia membangun yang namanya gereja setan. Can you imagine gak? Hanya gara-gara kelakuan orang Kristen. Bagaimana dengan Mahatma Gandhi? Karena dia tidak diterima di depan pintu gereja. Kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan gereja di masa lalu. Tapi saya percaya keluarga PPC adalah orang-orang hebat. Yes, mari kita bangkit berdiri saudaraku, Anda diberkati. Yes. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, Lord, have your way. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, Lord, have your way in me. Sama-sama katakan, Lord, I give you
Kami berikan hati kami berikan hidup kami. We give our heart, we give our life to you Lord Jesus. Biar kami menjadi orang-orang yang membawa pengharapan buat orang lain. Let every one of us Lord bring hope for others. Lewat sikap kami menyambut dan menerima orang lain. Di situ kami memuliakan nama Tuhan. When we accept, when we welcome others, that's when we glorify your name. Dan kami percaya Tuhan, ini bukan kerjaan satu orang, tapi kerjaan satu gereja, satu family. Untuk makin banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Untuk tertanam, untuk jadi murid, untuk dipersiapkan di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. And again, ayo kita mulai praktekin, ketemu dan kenalan dengan orang-orang baru. Ayo kita ke PEX Cafe sama-sama. Dan kita terus mendaftar juga di PEX Cafe untuk retret dan juga untuk menjadi bagian dari care group kita. Mari angkat amplop di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh bekerja, saat ini kami bawa persembahan kasih kami, perpuluhan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di gereja ini. Kami yang butuh kesembuhan, kami yang butuh pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bukain Tuhan ajaib, Yesus sanggup dan akan menjawab setiap doa-doa dan kebutuhan anak-anaknya. Berdoa memberkati kota ini Tuhan. Terus kasih perlindungan Tuhan. Di dalam suasana-suasana yang seringkali kami mendengar here and there Tuhan. Kasih kami ketenangan Tuhan. Perlindungan-Mu nyata atas kami. Memberkati kota Philadelphia. Juga Engkau hadir untuk Indonesia. Memberkati Indonesia. Memberi pengharapan buat Indonesia. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tuhan yang menjaga engkau. Tuhan yang melindungi engkau. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri, ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang mau mengasihi orang lain. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. To God be the glory. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday, God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.